Hai semuanya, apa kabarnya nih? Aktivitasnya masih lancar semuanya kan? Semoga sih semuanya masih lancar ya, karena saya juga lancar-lancar aja sih. Jadi gini nih, belakangan ini banyak nih yang sedang ngobrolin seputar rekrutmen bersama FHCI BUMN 2022, di mana di situ ada 2.700 lowongan. Jadi aku rasa sih ini kesempatan besar ya buat teman-teman semua yang mau mencoba peruntungannya. Siapa tahu nih lolos di BUMN favoritnya, kerja di perusahaan besar dengan tentunya kalau BUMN biasanya ya gajinya tinggi lah ya. Kebetulan saya Ruhin ya, perkenalan dulu, saya Ruhin. Dulu sempat nih gabung pada FHCI BUMN 2000 berapa ya? 2019 ya, 2019. Jadi pada saat itu juga ada rekrutmen besar-besaran dari FHCI BUMN, di mana saat itu lowongannya ada sekitar 11.000. 11.000 tentu angka yang besar ya. Jadi saat itu saya mencoba daftar. Jadi saya masih fresh grade, baru lulus, dan tiba-tiba ada lowongan dengan jumlah kesempatan yang sebesar itu, tentunya ya antusias banget dong. Aku mencoba mendaftar, melengkapi semua dokumen persyaratan yang ada. Mulai dari ada KTP, terus foto profil, SKCK, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Jadi kalau saya cek sih persyaratan antara yang dulu dengan yang sekarang masih mirip-mirip ya. Jadi ya masih sama lah. Buat kamu yang mau daftar lebih baik dipersiapkan selengkap-lengkapnya. Jadi karena seleksi administrasi itu kan biasanya dicek ya secara keseluruhan. Kalau dokumenmu lengkap, peluang lolosnya tentu lebih besar lagi. Tetapi kalau kamu hanya menyiapkan seadanya, ya lebih baik jangan berharap banyak deh. Kamu harus sadar diri deh. Jadi lebih baik dipersiapkan semuanya dari sekarang. Kalau punya sertifikat TOEFL ya dilampirkan, punya sertifikasi lainnya juga dilampirkan, karena itu ibaratnya seperti tiket ya, tiket kamu untuk bisa lolos ke tahapan berikutnya. Semakin bagus berkas dan kualitas dari administrasi yang kamu kirimkan, tentu peluang kamu untuk lolos ke tahapan berikutnya lebih besar lagi. Jadi pada saat itu kebetulan saya lolos sampai tahapan interview akhir. Tentu setelah melalui beberapa tes ya. Ada tes kemampuan dasar dan core values BUMN, ada tes kemampuan bidang dan lain-lainnya. Jadi di sini kita sharing aja sih. Aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku. Yang setelah lolos tahapan seleksi administrasi, kita diminta sering-sering cek website dari FHCI BUMN ya, karena pada saat itu akan ada jadwal terkait tes SKD dan core values BUMN. Dan ya saya sering mengecek karena ya menunggu-nunggu banget ya, namanya masih fresh grade, semangatnya masih berkobar banget nih agar segera dapat pekerjaan pertama. Jadi saya sering cek websitenya, bahkan setiap hari selalu cek ya buat memastikan bahwa saya sudah dapat untuk jadwal tes SKD-nya. Dan ya dapat tes jadwalnya, dan kemudian tesnya kebetulan saat itu online ya. Sepertinya sih tahun ini juga akan online karena dengan jumlah massa yang begitu besar tentunya akan lebih efektif jika tes dilakukan secara online. Setelah tahu jadwal tesnya nih ada di web, kemudian saya dapat jadwal tes pada tanggal tertentu, saya mempersiapkan diri dengan baik dengan belajar, mengerjakan berbagai soal, karena tes kemampuan dasar itu menurutku waktu itu masih baru banget ya untuk di dunia kerja, karena baru lulus juga, masih fresh grade. Jadi memang benar-benar kayak awam lah, masih awam. Jadi memang mengulik dari berbagai sumber, dari YouTube, ada buku dan website yang ada di internet. Jadi ya emang gitu, persiapan setiap hari latihan. Pada saat itu saya jadwal tesnya pagi kalau tidak salah, dan ya alhamdulillahnya lancar, koneksi internet berjalan lancar, tesnya lancar, kemudian ya berharap banyak sih, berdoa setiap hari, berdoa semoga bisa lolos ke tahapan berikutnya. Jadi pada saat tes core values BUMN dan TKD itu banyak banget sih yang soal-soal muncul, ya kebanyakan sih terkait dengan karakter ya.
menguji apakah karakter kita itu sesuai dengan BUMN, core values BUMN atau tidak, apakah dari secara tes potensinya sesuai yang diharapkan atau tidak. Jadi lebih baik memang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan berlatih beragam soal, karena kita tidak tahu soalnya akan seperti apa. Setelah hari berganti hari nih, aduh ceritanya apa ya hari berganti hari, tapi memang beberapa hari sih, sampai ada 10 atau 2 mingguan lah setelah tes baru ada pengumuman, dan alhamdulillahnya pada waktu itu lolos untuk di pilihan pertama BUMN saya. Jadi bisa tuh lolos, kemudian menunggu jadwal untuk tes berikutnya, yaitu tes kemampuan bidang. Jadi untuk tes kemampuan bidang itu diserahkan ke BUMN-nya masing-masing ya. Jadi tidak bisa disamakan antara misalnya kamu lolos di perusahaan A, kemudian teman kamu lolos di perusahaan B. Teman kamu udah dapat jadwal tes, kamu belum. Itu tidak bisa disamakan karena itu dikembalikan ke perusahaannya masing-masing. Jadi memang ya cukup gimana ya, agak dulu waktu itu ya bingung juga menanti-nantikan nih kapan tesnya. Yang lain dengar-dengar udah dapat kabar, tapi kok saya belum dapat kabar juga, belum dihubungi sama HR-nya belum dihubungi oleh perusahaannya. Tapi ternyata akhirnya setelah menunggu sekian hari dapat juga tuh jadwal tes kemampuan bidangnya, yang kebetulan untuk perusahaan yang saat itu aku lolos juga di tesnya secara online. Ya bersyukur sih, jadi tidak perlu kemana-mana, bisa tes dari rumah, nggak perlu kemana-mana, nggak ribet juga. Yang penting mempersiapkan diri, kemudian pastikan koneksi internetnya bagus, dan ada ya itulah doa dan persiapan diri yang paling penting. Yang lain-lainnya sih yakin aja, coba aja, karena namanya apa ya, fresh grade, belum tahu apa-apa, ibaratnya kayak masih mencoba-coba untuk masuk ke dunia kerja, jadi memang benar-benar belum tahu apa-apa. Untuk tesnya sendiri berlangsung sekitar berapa ya, 1 jaman lah, dengan berbagai soal yang menurut saya cukup challenging, karena menjawabnya harus benar-benar hati-hati, karena itu lebih ke untuk mengulik kemampuan kita apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak. Pada saat itu sih karena kebetulan lolosnya di perbankan ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang sedikit terkait kemampuan di bidang perbankan. Jadi sepertinya untuk soal-soalnya juga disesuaikan oleh masing-masing perusahaan, karena perusahaan yang menyeleksi langsung, jadinya ya mereka mempersiapkan agar kandidat terbaik yang bisa lolos ke tahapan berikutnya. Tesnya udah selesai, ya udah berdoa aja semoga lolos sambil menanti-nantikan jadwal berikutnya. Dan beneran dong, alhamdulillahnya lolos ke tahapan berikutnya, yaitu langsung ke tahapan interview akhir pada saat itu, karena memang yang diloloskan tidak begitu banyak, jadi langsung dianggap interview akhir dengan usernya langsung. Pada saat itu saya berada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah ya, jadi untuk interviewnya dibagi ke masing-masing daerah. Saat itu saya interview di Semarang. Interviewnya sih excited banget ya, itu pertama kalinya daftar dan langsung lolos sampai tahapan interview, jadi ya memang berharap banyak. Saya berangkat pagi-pagi banget, pagi buta, karena beberapa jam perjalanan, dan dengan mempersiapkan diri berbekal doa orang tua. Tentu ya, kalau mencoba apapun harus minta doa orang tua, restu orang tua supaya bisa maksimal. Dan iya, interview dengan berbagai pertanyaan yang mengulik lah apakah kita sesuai dengan background sebagai fresh grade untuk lolos di perusahaan tersebut atau tidak. Dan sayangnya saya dinyatakan tidak lolos. Sedih sih. Tapi ya itu pengalaman besar untuk akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan dan bertahan sampai saat ini. Saya rasa itu aja sih sharing saya tentang rekrutmen bersama FHCI BUMN. Buat teman-teman yang masih mencoba daftar, good luck ya, semoga lolos dan perbanyak berlatih berbagai soal deh. Saya udah lampirin nih beberapa link buat teman-teman yang mau berlatih soal-soal TKD, ada banyak banget sih, tapi semoga aja bisa membantu untuk meningkatkan peluang lolos ke tahapan berikutnya. Goodbye.